Selanjutnya, begini teman-teman, kita masuk ke acara yang serius sedikit dulu ya, serius santai lah begitu. Santai, serius. Kebetulan nanti ada, setelah ini baru ada tanya-tanya jawab, kemudian keturun bisa cerita-cerita kembali ke testimoni dengan teman-teman yang tadi, boleh saja. Tapi izinkan kita masuk ke acara inti dulu ya. Oke? Oke. Ya, silakan. Om Beni sudah siap? Siap. Nah, sebelum beta kasih Om Beni, silakan nih beta mau kasih tahu Om Beni punya jejak langkah sih nih. Jadi Om Beni sedikit unik. Beliau kuliah di FISIP Unpati. Ini seharusnya jadi gubernur karena politik nih. Kemudian Presiden. ternyata bekerja di Malu. langsung turun sebagai reporter dan fotografer salah satu majalah bulanan mingguan Beringin Nusantara. Ini orang Golkar nih rupanya, memang cocok. Terus yang kedua, beliau ternyata beraktivitas berturut-turut sebagai wartawan, jurnalis harian Pagi Pos Maluku, kemudian koresponden RCTI SCTP dan Kompas, freelance di TV Jepang. Ternyata beliau pensiun di stasiun berita Reuters. Oke. Sebelum beliau mulai, beta nih ada cerita sedikit dulu. Pernah waktu pertama kali beta masuk Ambon, kebetulan tugas untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi jalan dalam kota. Terus kemudian tahun itu sekitar tahun 93 atau 94 lah, saya lupa persisnya. Kemudian salah satu armada angkutan aspal dari proyek dari Paso menuju kota untuk pengaspalan, ternyata remnya blong di daerah Galunggung yang mau turun Batu Merah itu, dan akhirnya itu mobil dia meluncur bebas. Tapi bersyukur tidak terjadi kecelakaan jiwa, tapi mobil itu berantakan karena ini dia berhenti akhirnya di rumah roti Sarina kalau nggak salah. Terus heboh seluruh kota tuh heboh, wartawan datang. Beta lihat ada satu wartawan dengan kamera besar di pinggul. Ternyata ada lambang RCTI. Beta pikir ini mesti tanya nih kapan disiarkan sebentar nih. Soalnya berhubungan dengan ketorong punya proyek itu kan. Ya. Beta yang Arab diwawancara, cuma beta mau tanya akan keluar jam berapa. Lalu beta dekat wartawan tersebut, rupanya dia yang kenal beta. Lalu beta tanya, Bu, boleh tanya sedikit, ini nanti sebentar ditayang jam berapa? Antua bilang begini, ini yang masuk dalam target, Bung. Kenapa? Yang ada korban jiwa katanya. Wah, berarti beta dalam hati, oh jadi ini berita-berita itu bisa naik kalau ada sangat ini. Itu jawabannya wartawan yang kita mau dengar berita malah hari ini. Bung Beni jawab beta. Ternyata tuh yang kenal beta juga. Kita pikir sejak itu beta saya nonton RCTI lah, habis yang adakan berita. Oke, jadi sekitar singkat beta kenal Bung Beni. Beta pikir tuh wartawan ternyata lulusan FISIP dan ini berujung dengan pertanian. Ternyata tidak ada satu pun di sini sekolah pertanian. Jadi Om Ben hebat. Kalau begitu supaya lebih hebat lagi, Om Ben lanjut saja ceritanya. Kenapa sampai bisa jadi seorang petani yang bagus? Oke? Semua teman-teman sudah siap dengan tenang mendengarkan. Dikasih waktu cukup panjang nih Bu, 45 menit nih sama ketua nih. Oke, silakan Om Ben. Mana Om Ben itu? Terima kasih, selamat sore, selamat malam, atau selamat siang. Sore. Bagi saudara semua ya, bagi saudara di seluruh Indonesia, kemudian yang di Holland, di Australia, dan di Inggris. Terima kasih atas kesempatan pada sore ini. Atau bisa aku dapat, bisa lihat muka meskipun hanya di dunia maya, kemudian namanya tapi nyata sebetulnya hari ini kan kita ketemu. Terima kasih, saya hanya ingin berbagi cerita, sebenarnya cerita santai. Jadi setelah saya hijrah ke Jakarta, setelah bertugas di Ambon, saya pindah ke kantor berita Inggris Reuters, tapi di Indonesia di Jakarta. Nah,
atau kurang lebih tahun sebelum saya pensiun kurang lebih 2019 kemarin. Nah, itu karena beta tuh kan terbiasa di rumah tuh, kata orang tuh biasa aktif. Kerja apa aja, mau bersih apa, sampai biasanya itu kayak orang pulang kantor kalau libur gitu kan. Jadi kerja dari pagi, tapi bukan kerja berat, kerja yang santai yang bikin happy aja gitu loh. Nah, satu ketika pernah tugas beberapa di negara orang, kita lihat khusus di Thailand, ini apa perkembangan pertumbuhan pisang, pepaya, dan pokoknya macam-macam jenis tanaman pangan itu sangat luar biasa gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Kenapa Indonesia yang bisa kayak negara-negara itu, Australia juga sama begitu. Kok ketong yang bisa gitu kan? Nah, itu jadi satu momentum. Jadi masa sih yang bisa kan? Nah, setelah selesai bertugas, udah jadi itu menjadi bawaan sedikit pengalaman kecil lah gitu. Jadi bukan belajar, cuma hanya melihat sambil ngobrol-ngobrol gitu, apa sih. Nah, ternyata setelah 5 tahun atau 6 tahun menjelang itu saya beta sudah memulai sedikit usaha kecil-kecilan. Nah, jadi usaha bukan untuk dapat duit, tapi untuk happy sebenarnya. Jadi apa sih yang bagus, yang pantas kalau setelah beta pensiun itu apa yang beta bisa lakukan gitu kan. Nah, ternyata pilihannya tuh sesuai hobi sebenarnya. Jadi bukan mencari-cari, waduh mau bikin apa kalau sudah, orang kan sering bingung mau bikin apa sih kalau udah pensiun. Kalau beta saya yang sudah jauh sebelumnya itu sudah berpikir, karena satu dia harus sesuai dengan hobi kita, kesenangan kita, karena itu membuat kalau pekerjaan itu tidak membuat hati ketong senang, itu pasti berat, jadi beban pikiran, beban hati gitu ya. Lalu, halo? Iya, dengar. Oh, sorry. Ada Halo, dengar, Open, dengar. Ya. Jadi kemudian beta memulai dengan mencoba menanam. Kebetulan ada sedikit lahan kecil ya, kurang lebih 400-500 meter kurang lebih. Itu Tanam pisang apa saja waktu itu, kumpul ambil dari teman, pokoknya istilah kayak minta, ada kan orang tidak terlalu peduli soal pisang itu kan, oh dikasih silakan ambil berapa saja kan, asik gitu kan, karena murah, tanaman itu kan murah itu. Nah, beta ambil, kumpul, akibatnya sampai saat ini hanya baru kurang lebih 16 jenis dari beberapa varietas. Nah, kebetulan banyak. Halo. Ya. Kebetulan sebelum pensiun, beta ketemu sama ada seorang dokter ahli pembelahan sel. Dia seorang dokter di Bogor, GB Bogor. Nah, kebetulan dia mengembangkan pisang Cavendish. Jadi pengembangannya itu secara kultur jaringan. Setelah saya ketemu, saya ngobrol-ngobrol, saya datang di sebuah laboratorium kecil yang berukuran 2x3 dan lahan yang terlalu sempit, itu pun disewa sama dia. Saya inspirasinya langsung melunjak gitu. Wah, kalau dokter ini bisa bikin, masa beta cuma bisa kan. Nah, lalu beta minta, kebetulan orangnya tidak pelit, dia mau menjawab apa yang beta inginkan. Beta tanya, ini kalau sistem kultur jaringan seperti ini kan cukup rumit. Satu, karena ada proses, ada prototipnya, harus di laboratorium suhu 26 sampai 20 derajat Celcius. Lalu kemudian media tanam di dalam botol itu harus dengan media agar-agar. Kemudian sampai berapa minggu kemudian harus dikeluarkan di semacam penyesuaian, adaptasi, tapi harus pakai paranet dulu. Sebulan 2 bulan kemudian baru bisa dipindah lepangan, tapi kita masih harus pakai paranet. Itu semua menjadi pelajaran, dari pertanyaan demi pertanyaan. Karena sudah mendapat begitu ilmu tuh cuma satu, saya bertanya, dia jawab. Mata itu yang penting saya lihat, ini bahannya apa, ini intinya apa. Kenapa satu bongkol pisang itu bisa menghasilkan 1.000 sampai 2.000 anakan bibit pisang. Sangat tertarik. Lalu beta mencoba untuk membeli waktu itu kurang lebih beli kurang lebih 20. Nah, setelah pensiun, beta, tapi sebelumnya sudah tanam dulu di kebun kecil, yang tanah kecil ya.
tidak jauh dari rumah, kurang lebih hanya 50 meter. Nah, kita tanam situ semua. Nah, pohon-pohon itu berbuah. Wah, tanaman ini kan, tapi kan dia harus butuh pupuk. Tapi beta yang mau pengembangan, jadi sasarannya tuh organik. Beta yang mau makan kayak makanan di tukang sayur, khusus buah-buahan, apa saja. Semua harus organik. Tapi organik butuh pupuk juga yang organik, butuh pestisida yang organik. Belajarlah, belajar, ketemu. Awalnya bikin fermentasi pupuk kambing, oke? Happy, semua berjalan happy, pingin cari dan cari. Jadi artinya ketika pensiun itu kegiatan bukan kayak orang-orang yang punya jabatan butuh pensiun, bengong, mau ngapain, dia cari kegiatan, dia cari aktivitas, kan dia jadi bingung karena dia nggak punya sesuatu yang disiapin gitu. Tapi beta kebetulan hanya bisa bersyukur bahwa ada sesuatu yang sudah disiapin meskipun tidak besar-besar, tapi kecil harapan itu, dan sekarang mungkin menjadi kenyataan gitu loh. Jadi setelah itu beta mencoba, kebetulan ada sedikit lahan di Magelang, kita mencoba membuka lahan khusus kapan 10 jenis pisang di sana. Jadi satu utama prioritinya itu ya Cavendish, pisang Raja Bulu, Raja Serai, Raja Nangka, Raja Uli, kemudian pisang barangan, tanduk dan segala macam. Nah, satu hal yang, halo saudara, masih dengar ya? Dengar. Sorry. Satu hal pengalaman buat beta punya teman-teman bersaudara yang banyak yang beta mau bilang pengalaman kecil saja sebenarnya ya. Kita mau bilang bahwa ilmu pertanian itu sangat penting untuk saat ini loh. Makanya beta punya kebun itu beta sebut sebagai organic urban farming. Artinya kebun di perkotaan yang dia berdasarkan semua 100% murni organik. Bahannya apa? Bahan pupuknya misalnya untuk pupuk itu difermentasi pupuk kambingnya, ya, terakhir ketemu pupuk kelinci. Nah, cerita yang paling menyenangkan ketika kita buka lahan khusus pisang Cavendish di Magelang, bersaudara berpikir bahwa apakah beta harus membeli ke sana kemari bibit, pestisida dan dan pupuk, sama sekali tidak. Bibit ya kurang lebih 100 sampai 250 liter pupuk VOC, jadi pupuk organik cair yang sudah fermentasi kurang lebih 3 sampai 1 bulan, kita angkut bawa ke sana. Orang-orang di desa sana itu kan petani konvensionalnya sudah sangat hebat, jauh. Kalau beta pikir tidak ada apa-apanya, jauh. Cuman bedanya beta datang dengan sedikit pengetahuan, tapi dengan bekal uji coba. Tanam pisang di pot, tanam pisang yang 2,5 sampai 3 meter, beta bisa bikin pendek 1 meter. Ada ilmunya, ilmu itu kebetulan beta ketemu sendiri karena uji coba 2 sampai 3 tahun. Nah, ketika ketika aplikasi di sana, orang-orang itu pada bingung, mereka panggil saya kan Om. Om, tanah itu kan sudah rusak. Kenapa tanah udah kritis banget. Jadi tanah itu begitu diolah, kebetulan beta sewa ada 2-3 orang lah untuk buka awal ya, bekas kebun yang sudah bertahun-tahun. Rupanya tanah itu rusak. Pertama karena pemakaian pupuk pestisida yang berlebihan, sudah over banget. Nah, itu yang bikin tanah itu rusak. Tomat buah yang tadinya produksi gede, normal, dia jadi kecil kayak tomat cherry. Makanya begitu beta kelola itu tanah, mereka pada bingung. Om, emang bisa nanam di situ? Kita taruhan berapa juta? Aku tantang mereka. Tanah ini saya bisa bikin subur. Nah, jadi waktu itu beta tanah dengan Peri dong. Peri kenapa? Karena uji coba beta di Jakarta sudah siap dong. Beta bawa senjata dan peluru sudah siap. Nah, begitu sampai di sana, saya bilang mereka bikin guludugan. Kalau di Ambon saya bilang bedengan ya. Kayak guludugan tanah buat tanam ya. Halo? Iya, Halo? dengar. Oke. Nah, ya begitu dibikin, digali lubang. Saudara tahu, Pak Seng, begitu. Jadi untuk menanam satu pohon pisang, ya, ukuran itu ada ukurannya. Jadi ukuran lubang itu 50 kali 50 kali 50, artinya dalamnya 50, lebar luas itu 50. Kenapa harus seperti itu? Karena
pisang itu kan lahan terbuka, tidak ada pohon. Jadi ketika angin kencang, kalau pohon pisang itu kita cuma taruh di permukaan 20 sampai 25 cm, pohon itu akan tumbang. Kebanyakan kalau di kampung, pohon pisang itu kan cepat roboh. Karena apa? Karena dia tidak dalam. Nah, di situ kita karena datang dengan manajemen yang benar, karena mereka bingung. Dan yang paling bingung itu kita juga. Begitu dibikin lubang, bayangin itu udah gali lubang untuk 300 pohon itu, tidak ketemu indikator tanah itu subur. Indikator tanah subur apa? Cacing, kecoa tanah yang hitam, kaki 1000. Tidak ada satupun, sekecil apapun tidak. Wah, ini benar-benar rusak ternyata. Tapi beta semangat dong, karena beta sudah tahu ilmunya nih. Oke, pupuk, waktu itu menggunakan pupuk ayam. 5 kilo dimasukin dalam itu, di dalam setiap lubang. Apalagi, mereka bingung. Saya bawa karena jauh dari air laut, harusnya pemanfaatan air laut itu jauh lebih baik, lebih efektif ya, untuk menyuburkan tanah yang udah rusak. Kita bawa garam grosso, jadi setiap itu cuma ditaruh 1 genggam tangan kanan dimasukin, bulak. Nah, kemudian menggunakan sekam bakar. Saudara tahu, sayang, itu sekam bakar itu fungsinya sangat luar biasa. Sekam bakar itu fungsinya apa? Untuk pengikat hara, nutrisi. Meskipun itu tanah itu rusak loh, tapi ketika ada hujan, nah hujan itu kan mengandung mineral, kan banyak banget mineral. Makanya air hujan itu sangat subur ketika menyerami tanaman. Nah, kemudian dia buat memperbaiki netralitas pH tanah, tingkat keasaman tanah. Nah, kemudian dia bisa mengisolasi penyakit yang ada pada tanah maupun tanaman. Nah, kemudian dia bisa menjaga suhu tanah, jadi tanah itu tetap gembur. Nah, setelah beta coba browsing, nanya-nanya sama teman-teman yang insinyur, khusus dokter yang pertanian itu, Ibu Karyani namanya, Karyana. Dia bilang, wah, Pak ini, itu kalau tanah, kalau kita di PB, kalau secara beta serba persis, tapi menurut dia itu kalau tanah itu mau kembali normal menjadi tanah yang subur seperti berpuluh-puluh tahun yang lalu, satu saja caranya. Kalau secara alami itu berarti harus dibiarkan diguyur hujan, matahari, dia akan subur kembali. Oh begitu ya Bu ya? Oh oke. Hanya itu satu-satunya cara. Ya itu satu-satunya cara, karena itu cara yang alami, nggak mungkin dengan cara pestisida. Lalu kalau beta ditantang lagi kan, wah susah juga 1 tahun, kelamaan 1 tahun. Kita bilang buat para beberapa petani sana, saya bikin 4 bulan tanah itu langsung ada cacing. Mereka bengong. Jadi setiap malam itu mereka datang ngobrol, para petani itu ngobrol. Mereka mau mencoba apa sih yang bapak ini tahu, om ini tahu. Lalu kita bilang, beta pergi. Jadi media tanam garam, sekam bakar, sama pupuk kandang yang sudah matang tuh udah benar-benar kering ya. Kita pergi 3 bulan kembali, masih dengar ya? Masih. Oke. Nah begitu datang kembali tanpa ada orang lain, pagi-pagi jam 6 kita datang di kurang lebih sekitar 270 lubang itu, ambil sampel di setiap gedengan itu, hanya 2, ujung-ujung dan tengah. Kita masukin tangan ke dalam, karena itu kan udah kering, jadi seperti dia udah jadi tanah. Begitu ngangkat, wah, itu antara percaya dan tidak percaya. Berarti pupuk ini sangat luar biasa. Itu pupuk sangat sederhana, itu luar biasa. Ternyata yang keluar itu cacing saya gede dari telunjuk. Oke. Yang kedua, ada kecoa tanah. Apa namanya kalau mungkin orang pertanian lebih tahu ya. Kita yang terlalu persis tahu, tapi salah satu indikator dari tanah itu subur atau kesuburan tanah itu ada, yaitu pertama cacing segede-gedenya, ada kaki 1000, tapi bukan kaki 1000 yang itu loh, ada kaki 1000 yang model ulat cincin yang merah. Iya. Wah, kaget juga. Wah, tanah subur. Pulang, kebetulan jarak kebun ke rumah itu cuma nyebrang jalan, jadi kurang lebih sekitar 75 meter dari rumah. Kita pulang ambil HP, karena kebetulan kan nggak perlu bawa HP kan. Ambil HP, saya dokumentasi. Jadi kita dokumentasi semua itu, videoin plus foto. Mau membedakan, waduh, ternyata hampir semua lubang. Akhirnya 2 hari kemudian, sebelum pulang lagi ke Jakarta, kita coba seluruh lubang, 270 lubang.
hasilnya sama. 4 bulan tanah itu sangat luar biasa. Dari Jakarta, tanah itu beta menurut pengetahuan beta ya, bukan ilmu, menurut pengetahuan beta itu sudah oke buat ditanamin, kita balik ke sana. Jadi 2 minggu setelah kedatangan, beta langsung bawa bibit itu ada 200, baru bawa 200. Nah, kebetulan beta bawa bibit itu, pisang kapani dan macam-macam itu, dalam ukuran yang paling kecil kan hasil kultur jaringan tuh 23 sampai 25 cm kan kecil. Orang-orang di kampung tuh pada bingung. Ini pisang apa? Kita di sini biasa dengan bahasa Jawa aja gitu. Jadi kok tanam pisang kecil-kecil amat gitu. Jadi mereka kayak remehin atau mereka bingung gitu kan. Dengan dibantu oleh ada 2 orang, kurang membantu di sana. Udah bantuin tanam. Jadi semua kegiatan penanaman, pemupukan, pestisida, beta yang harus handle. Karena mereka tidak pernah tahu kalau kita kasih instruksi buat orang desa, mereka akan bekerja sesuai dengan pengetahuan mereka. Mereka tidak mau ngikutin sesuatu hal baru yang mereka belum pernah coba. Nah, udah begitu beta bawa dan tanam itu, tanam pestisida kalau di sana namanya dicor. Jadi cor itu artinya dipupuk ya. Jadi beta tuh karena udah 4 bulan itu dia udah jadi tanah gembur gitu. Lubang tutup. Kebetulan ada irigasi. Jadi depan kebun itu ada irigasi alam yang dibuat oleh desa gitu ya. Jadi setiap jam 7 setelah jam 6 setelah pulang dari kebun, habis setelah lepas maghrib kita lepas pintu air. Jadi untuk jadi pisang tuh kadang kalau orang-orang kita tuh berpikir pisang ini kan kalau dikering juga bisa benar, tapi hasilnya jelek. Dia tahan panas tapi jelek. Pisang itu membutuhkan air yang luar biasa banyak, terutama pisang kapani. Kalau mau hasil bagus, sisir banyak, panen bagus, wajib air, dan paling utama pupuk dasarnya adalah pupuk kandang. Itu yang penting. Nah, setelah itu begitu pisang usia 2, itu didokumentasi pisang usia 2 bulan, 3 bulan. Nah, petani-petani itu mulai nanya, ini pisang apa? Pisang kapan? Mereka jadi datang dan ingin bertanya. Nah, satu ketika ada anakan, kan itu anakan pisang ketika muncul 1 atau 2 itu beta sampai hafal. Pisang ini anakannya 3, pisang ini anakannya 1, pisang ini anakannya. Jadi ketika hilang pasti tahu ada yang nyuri. Gitu loh. Jadi oh iya ambil. Padahal semestinya nggak boleh, tidak boleh diambil gitu ya. Nah, usia 3 sampai 4 bulan pisang itu semua jadi tanah di situ orang pada bingung. Nah, dan di sela-sela itu beta coba untuk tanam kopi. Tanam limen, tanam buah naga. Itu buah naga hanya 30 cm dan itu berbunga plus berbuah. Itu kan hanya selingan, tanaman selingan sebenarnya, tanaman tumpang sari kalau orang istilah di kampus, tanaman pertanian tumpang sari. Tanam di sela-sela itu. Itu semuanya subur dengan penggunaan teknik penggalian lubang, pembuatan lubang dan pemupukan yang sama. Hasilnya hebat banget dong. Hebat itu bukan apa-apa, kualitas pupuk organik jauh hebat dan itu jauh lebih murah dibanding menggunakan orang yang biasa menggunakan kimia. Ya maaf, bukan berarti dia percaya sama pupuk kimia, tapi setelah itu baru saya berpikir sadar, wah ini harus dikembangkan. Nah, kembali ke Jakarta kita mencoba pisang ini harus bisa dipendekin. Jadi ada orang-orang yang datang, ada konsumen yang datang, halaman kita kan kecil, bagaimana kita bisa tanam ini pisang pendek? Mau pisang pendek, 2 bulan datang lagi di sini sudah ada pisang pendek. Mereka tidak percaya. Jadi permulaan itu pisang itu jadi pisang sebelum ditanam itu, sebelum kita tanam itu pisang, karena awalnya untuk di sana itu kan kapandis itu diambil dari kultur jaringan. Nah, setelah tahu sedikit teknik ilmu yang mungkin orang IPB yang tahu, orang pertanian yang tahu, kita mencoba dengan teknik kultivasi, teknik kultur jaringan yang paling sederhana. Jadi kalau di kultur jaringan itu kondisi udara itu harus antara 26 sampai 27 kalau tidak salah ingat. Nah, sebenarnya suhu itu hampir sama dengan suhu kamar mandi, cuma berbeda tingkat kelembabannya jauh tuh lebih tinggi di kamar mandi. Ya itu yang bikin jamur, tapi kalau AC kan beda. Dipakailah. Jadi kita mencoba membuat kultivasi kecil-kecilan.
Jadi potongan itu dibersihin, dipotong besar dadu, ditaruh di media tanam yang kita buat sendiri. Jadi media tanam yang saat ini kita kebetulan kembangkan itu sudah 2 tahun, 3 tahun dipakai. Media tanam itu kokopit. Mungkin Mbak Saudara tahu kalau kokopit itu sabut kulit dan sabut kelapa yang dihancurin oleh mesin. Nah, fungsinya itu apa? Dia tuh sebagai media alternatif pengganti tanah. Kenapa? Karena dia mirip banget sama tanah. Dia akan jadi ketika lama-lama sebulan 2 bulan dia seperti tanah, tapi berbeda dengan tanah. Kalau tanah ketika kita tanam tanaman begitu akarnya banyak, tanah itu akan keras. Sementara media tanam organik yang kebetulan kita bikin sendiri, pisang kan akarnya sangat banyak. Itu masih bisa, tangannya bisa jebol sampai di bawah. Karena apa? Ada rongga, ada ini. Sehingga pisang itu akarnya berkembang baik. Nah, kemudian setelah mencoba bikin pisang di dalam, awalnya di polybag ukuran 35. Setelah itu, terlalu kecil, dia tidak pantas, pasti buahnya sangat kecil. Mencoba akhirnya terakhir di planter bag yang ukuran 50 liter. Kalau pot, ukuran diameter 50. Nah, sekarang yang sudah di polybag itu kurang lebih sekitar 50-an. Dan beberapa di antaranya kebetulan sudah diambil orang. Nah, kalau jadi sebenarnya singkat cerita, beta melakukan semua itu dengan happy. Ada pengetahuan baru, beta kan orang IPS dulu, tahu apa soal IPA, tahu apa soal kimia, tahu apa soal fermentasi. Tapi lewat itu memaksa beta untuk belajar kimia. Oh begini fermentasi, kenapa harus fermentasi? Fermentasi apa pupuk kandang? Pupuk kandang tuh banyak parasitnya, ya, banyak bakteri patogennya. Itu sangat negatif buat tanaman, buat kesehatan juga. Makanya itu harus difermentasi. Proses fermentasi itu apa? Proses pembusukan. Jadi menimbulkan mikro dan makroorganisme yang lebih bermanfaat. Jadi nilainya ditingkatin. Jadi misalnya kalau kita menggunakan pupuk kandang yang murni tanpa fermentasi, nilainya masih di bawah. Masih di bawah maksudnya kandungan unsur-unsur atau zat yang dibutuhkan untuk tanaman itu masih kurang. Tapi ketika difermentasi, dia naik hampir memenuhi kurang lebih sekitar 9 unsur atau zat yang dibutuhkan untuk tanaman pisang. Terutama nitrogen. Nitrogen itu kan sangat dibutuhkan banget gitu oleh tanaman. Kalium misalnya atau kalsium, fosfor itu benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi itu zat yang sangat dibutuhkan. Nah, ini ada di pupuk kandang. Nah, pupuk kandang bukan pupuk kandang, fermentasi. Nah, kita hanya mau coba kasih sedikit aja. Halo, masih dengar ya? Masih. Oh, sorry. Ya. Jadi untuk sementara ini beta punya ada satu lagi ilmu, bukan ilmu sebenarnya. Ini beta harus berbagi dengan saudara semua. Soal ada yang minat atau sayang. Ini soal suka atau tidak, soal happy. Beta happy melakukan apa saja gitu. Jadi beta kebetulan mendapat satu tutorial video tentang grafting. Jadi grafting itu kan sistem penyambungan. Itu sudah lama, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kita tahu sambung pucuk, sambung sisip, sambung samping. Banyak, ada sekitar kurang lebih 60 sistem sambung atau grafting itu kan. Kalau cangkok udah biasa, udah ketinggalan. Cangkok udah ketinggalan dengan sistem grafting. Saya kebetulan dapat ada teman di Amerika, itu ada seorang profesor di Amerika, itu dia mampu membuat tanaman, ya. Ilmu itu aku bisa dapat dan sudah dipraktekkan tahun kemarin. Berhasil. Jadi ternyata pohon, misalnya pohon mangga ya, pohon mangga sudah biasa kan orang menyambung ovulasi itu dengan sesama mangga. Oke? Jadi misalnya mangga madu sama mangga Indramayu, atau sama mangga golek, atau sama mangga akiyong, atau mangga apa saja. Nah, ternyata itu tidak hanya sampai di situ. Teknologi yang dipakai oleh profesor ini sudah 10 tahun lalu di Amerika. Beta baru dapat 2 tahun yang lalu. Tapi baru dipraktekkan tahun kemarin. Itu sangat luar biasa. Dengan sistem bor dahan. Itu sangat luar biasa, dan beta masih mencoba 5 kali gagal, tapi tetap mencoba dan hasilnya luar biasa. Jadi satu kuncinya pohon
pohon jambu, karena itu harus batangnya yang kuat. Jadi pohon jambu itu dia bisa menopang beberapa pohon. Kalau di Amerika satu pohon itu ada 40 jenis buah. Ada aprokat, ada apa, macam-macam di situ. Itu sangat luar biasa. Ya, kalau memang misalnya proyek kecil beta ini berhasil, ada kemungkinan mungkin salah satu orang bukan hebat yang berhasil bisa mengikuti cara dia, karena copyright videonya kita dapat langsung dari sana gitu. Jadi sangat luar biasa. Pohon apa aja bisa. Jadi pohon mangga, jadi pohon yang kita udah bikin itu pohon jambu air dipakai lengkeng, tapi dengan catatan interest atau calon yang akan disambungkan dengan pohon utama itu wajib yang sudah berbuah. Artinya apa? Supaya lebih mempercepat proses kembungan dan pembuahan. Nah, kemudian pohon misalnya pohon mangga dengan apa gitu. Jadi sekarang baru kurang lebih ada 4 polybag yang baru dibuat, lumayan jadi. Jadi ada 3 cara yang aku pakai. Dan kita pakai 3 cara, sebenarnya sistem ngebor itu sangat susah, tapi hasilnya 95% jadi. Nah, kembali lagi kepada semua kegiatan ini, artinya apa? Tidak ada, kalau beta kan melakukan dengan senang, kalau beta biasa bilang, makanya orang-orang tetangga beta sering bilang, happy, rajin banget, dan gak pernah lihat. Beta kan biasa suka marah-marah, tapi ketika di kebun tuh bisa dari pagi, nanti jam 12, jam 1 selesai, pulang makan, istilah sebentar, jam 3 sampai jam 6, itu di kebun. Karena kebun kan dekat rumah, ada kebun di rumah, ada kebun dekat kebun 2. Nah, jadi kalau untuk sementara beta cuman mau jelasin itu, beta butuh pertanyaan apa yang mau ditanya, beta bisa jawab dengan yang beta tahu dan yang beta bisa. Terima kasih saudara-saudara. Silakan, tahu, sangat mengerti. Sakar itu menggunakan gula tebu atau gula aren, itu sangat fantastis. Waktunya 2-3 minggu. Tapi kalau beta lebih ke 1 bulan. Jadi dia benar-benar hasilnya